Baik, saya mau ke Pak Muhammad. Siap. Nanti kita kembali ke masuk. DPRD Lombok Tengah melihat fenomena seperti ini, kok ada badan BPBD, badan dinasnya nggak tahu, seperti apa? Silakan Pak Muhammad. Ya. Makasih Pak Samsul Komar. Kebetulan kita dulu sama-sama di Komisi 2. Bapak kan ketua komisi kan Bapak. Jadi terbentuknya BPBD dulu itu terus terang saya juga kurang tahu itu terus terang. Ya, saya dengar tapi tidak apa namanya. Mungkin kita waktu konsultasi belum pernah belum pernah dijelaskan oleh Pak Kadis waktu itu. Saya sebetulnya berharap besar dengan adanya BPBD ini. Karena saya pelaku pariwisata, saya pemandu lama juga. Dan badan promosi pariwisata ini adalah ujung tombak dari dinas pariwisata itu sendiri. Sehingga bagaimana tamu-tamu itu terpikat datang ke Lombok Tengah agar menjadi tulang punggung pembangunan Lombok Tengah. Itu fungsinya saya kira. Tetapi melihat fenomena yang ada sekarang ini, saya bingung malah. Kenapa ada kontrak kesehatan misalnya? Mungkin ya menurut saya mungkin maksudnya ketua BPBD ini kalau ada alat kesehatan itu maksudnya untuk para tamu yang datang itu langsung dia pakai di saat berkunjung. Mungkin saya tidak tahu, tapi karena hak dia untuk membuat kontrak itu mungkin itu yang tidak ada. Ya, sebetulnya mungkin tujuannya bagus, tapi apa namanya kewenangannya itu mungkin yang di luar daripada tugasnya sendiri. Nah, jadi saya kira ke depan BPBD ini tidak perlu kita apa namanya hilangkan, itu harus ada karena perlu kerjasama dengan banyak stakeholder seperti HPI misalnya, terus Asita, kemudian PHRI. Karena itu terus terang mereka belum bersatu antara HPI, Asita dengan PHRI. Saya sendiri sering bertemu sama ketua HPI Lombok Tengah itu Samsul Bahri kalau tidak salah yang Sutradara. Bahkan saya ingin mengumpulkan mereka, saya ingin berikan apa namanya perjuangan anggarannya untuk dilatih sebetulnya. Cuman belum ketemu. Ya. Ngerasa aneh nggak ada BPBD yang seharusnya satu klan ya dengan dinas pariwisata, tetapi dia mengaku kantornya di dinas pariwisata, tapi sebetulnya dinas pariwisata gimana? Ya kalau ini ya pasti aneh lah. Karena beliau sendiri tadi kan sudah menjawab. Ada surat yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada 126, tetapi beliau sendiri kan tidak tahu. Saya kira ini perlu kita pertanyakan barangkali. Saya sebagai apa namanya salah satu wakil rakyat tentu ya kita ingin mendapat penjelasan. Ya. Saya kira itu dulu. Ya. Baik. Pak Haidar Anwar, ini kita lagi bicara soal BPBD yang dia tiba-tiba badan promosi ini bikin kontrak seolah-olah di PPK gitu. Saya ingin pandangan hukum terkait BPBD itu dan sejauh mana dia bisakah dia membuat kontrak, membuat penunjukan langsung dan lain-lain. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf terlambat. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas diskusi hari ini dalam rangka untuk mencari titik temu atas persoalan yang terjadi. Saya mencoba untuk membangun konstruksi berpikir terkait dengan regulasi juga. BPBD ini merupakan dasar hukumnya adalah Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini Pak Samsul Komar itu sebagai pengganti daripada Undang-Undang Nomor 9 tahun 90 bagi penggantinya. Nah, dasar hukum ini dia melekat pada pasal 36 itu terkait dengan BPPI, Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
Dan di pasal 43 tentang BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, kalau dia tingkat nasional itu langsung di bawah Kepres nomor 22 tahun 2011 tentang BPPI. Sementara kita keberadaan BPPD di Lombok Tengah itu SK Bupati nih, SK Bupati nomor 283 tahun 2018 tentang kepengurusan BPPD yang saat itu pun dilantik tanggal 4 Januari tahun 2019 di Bicinga. Yang lantik saat itu adalah Pak Wakil Bupati, Pak Fatur Bari. Termasuk juga di sana saya melihat di rekam digitalnya itu ada terdiri dari dua unsur sebenarnya. Ada unsur UPK dan ada unsur UP. UPK itu unsur penentu kebijakan dan yang kedua unsur pelaksana. Unsur UPK ini ada 9 orang, Pak Samsul Komar. Yang saya juga catat di sini ada Ida Wahyuni itu sebagai ketua, Muhammad Aris wakil ketuanya, Kanom itu sebagai sekretaris, Samsul Bahri ini mungkin apa tadi, Mahsun Agus Wahaji, Abdul Syahid, Niasir dan Johan Effendi. Ini 9 orang ini dari 4 unsur. Ada unsur asosiasi profesi, ada pelaku pariwisata, unsur penerbangan dan pakar akademisi. Nah, ada wartawan Agus Wahaji ini, itu masuk ke profesi. Nah, secara legalitas formal maka BPPD ini memiliki landasan hukum yang jelas. Makanya keberadaan itu pun harus ada. Legal standingnya juga jelas karena ada SK Bupati, gitu kan? Alamatnya pun jelas dari berdasarkan kop suratnya itu jelas. Legalitas formalnya ada, legal standingnya pun ada, sehingga keberadaan BPPD ini adalah konstitusional dari segi regulasi. Gitu. Lanjut, apa sih tugasnya Pak Samsul Komar? Tugas BPPD ini kalau kita mengacu ke pasal 48 ayat 1 itu meningkatkan citra pariwisata. Yang kedua meningkatkan kunjungan wisatawan baik mancanegara khususnya dan dalam rangka penerimaan devisa, meningkatkan wisatawan asing nusantara dan pembelanjaan, menggalang dana dari sumber selain APBN dan APBD. Yang kelima melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Ini tugasnya. Sebenarnya fungsinya adalah koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha baik di pusat dan daerah, yang juga mitra kerja pemerintah daerah. Nah, ini secara regulasinya. Nah, tadi saya coba mendengarkan pertanyaannya, apakah sekarang Ida Wahyuni selaku BPPD itu sepengetahuan tidak dengan unsur pelaksana yang lain atas aktivitas kegiatan yang dilakukan? Nah, kenapa dia unsur? Kalau kita mengacu kepada unsur pelaksana, itu adalah merupakan pelaksanaan kebijakan yang menjalankan tugas operasional. Ini kalau unsur pelaksananya. Tetapi kalau kita mengacu lagi, dia adalah sebagai unsur pelaksana menentukan arah kemana seharusnya akan dilakukan. Tetapi pertanyaannya saya, apakah unsur pelaksana sudah dibentuk apa tidak dulu? Yang siapa yang membentuk UPK ini? Nah, siapa yang menentukan UPK ini adalah dari SK Bupati. Di bawah siapa itu Bupati tidak sendiri, makanya ada dinas yang akan membackup program dari BPPD. Pertanyaan berikutnya sekarang, apakah lagi BPPD ini melakukan kontrak baik yang tadi dijelaskan maupun terangkan oleh PMSD itu sepengetahuan pemerintah daerah itu juga dari bahan diskusi kita. Ini saya kira untuk membuka kawasan kita berpikir perkara bahwa BPPD ini secara konstitusi regulasi dia memiliki legalitas formal dan legal standing yang jelas. Dulu Pak Samsul Komar.